Kita nunggu di depan. Rahimahullah, Habib Hasan Baharun itu orang yang sabar sekali. Dan Habib Hasan mungkin juga tahu, merasakan kesabarannya Habib Hasan Baharun. Beliau nunggu di depan. Saya sudah nggak betah. Masa paman saya seorang ulama diginikan sama orang kaya dalam hati saya, pikiran saya waktu itu seperti itu. Saya kelepasan juga. Saya bilang, saya kesini tidak mau dengerin nasihat ente. Langsung saya ditutup mulut saya sama Habib Hasan Baharun. Dia bilang, ente tunggu di depan saja. Bukan berarti orang mencari dana bantuan untuk pembangunan pesantren khususnya atau masjid itu salah, tidak salah. Saya melihatnya itu lebih kepada ujian barangkali dari seorang guru kepada muridnya supaya saya ini sejauh mana saya taat dan sabar, karena memang banyak orang bilang Habib Gures ini keras katanya dia. Mungkin beliau ingin melunakkan saya, ingin menjinakkan watak saya yang cenderung keras seperti itu supaya saya betul-betul sabar, dan alhamdulillah ternyata saya dibanding dengan dulu jauh lebih sabar sekarang karena mungkin juga usia tua ya. Dan meminta bantuan untuk kebaikan-kebaikan itu bukan suatu hal yang aib gitu lah. Ada orang yang bikin proposal, ada orang yang datang secara langsung menyatakan saya ingin bangun ini barangkali ente mau bantu. Itu termasuk mengingatkan orang terhadap kebaikan dan memberi peluang kepada orang untuk berbuat amal khair gitu loh, amal jariah. Saya juga pernah dinasihati oleh almarhum paman saya, Al Habib Hasan Baharun rahimahullah, pendiri Dalwa itu. Pada saat itu saya diajak oleh beliau untuk menemani ke tempat satu orang kaya dalam rangka menyampaikan program pembangunan yang akan dilakukan oleh pesantren. Saya ikut bersama Habib Hasan, waktu itu naik bajai di Jakarta. Kita nunggu di depan. Rahimahullah, Habib Hasan Baharun itu orang yang sabar sekali. Dan Habib Hasan mungkin juga tahu, merasakan kesabarannya Habib Hasan Baharun. Beliau nunggu di depan. Saya sudah nggak betah. Masa paman saya seorang ulama diginikan sama orang kaya dalam hati saya, pikiran saya waktu itu seperti itu. Setelah lama nunggu kira-kira hampir 2 jam setengah 3 jam, diperintahkan masuk. Begitu masuk, beliau membawa satu catatan yang terkait dengan pembangunan pesantren. Lalu sebelum itu disodorkan, tiba-tiba orang ini marah. Dia bilang, ente, ya Ustadz, kalau nggak punya uang, jangan repot-repot cari bantuan sana sini. Ngapain ente? Ente menghinakan diri ente sendiri. Dan ente sekarang datang ke sini ini. Ente minta uang. Ana tidak mau bantu. Ana tidak mau ngajari ente menjadi pengemis. Beliau diam. Kalau saya sudah nggak kuat waktu itu Habib, dengar bicaranya orang ini. Terakhir saya kelepasan juga. Saya bilang, saya kesini tidak mau dengerin nasihat ente. Langsung saya ditutup mulut saya sama Habib Hasan Baharun. Dia bilang, ente tunggu di depan saja. Biar saya liatin, dia ngeluarkan uang waktu itu 20.000 gambar cendrawasih waktu baru keluar. Dia bilang, ini Ustadz, saya mau bantu ente ganti ongkos ke sini, bukan buat pondok. Nih saya kasih 20.000. Diterima sama Habib Hasan. Jazakumullah khair, dimasukkan kantongnya. Terima kasih banyak. Keluar, pamit keluar, kita naik bajai lagi. Di bajai saya tidak bisa terima itu waktu itu karena saya muda waktu itu, masih umur belasan. Habib Hasan nasihatin saya. Beliau mengatakan begini, ya Gures, kalau kamu minta buat kemakan, buat perutmu, minta ke orang, itu aib, malu. Hal yang sangat memalukan, seorang suami, seorang laki-laki minta untuk makan ngisi perutnya dan perut keluarganya. Tetapi yang saya lakukan tadi adalah khidmah saya kepada agama, khidmah saya kepada Nabi Muhammad, khidmah saya kepada ilmu. Biarkan orang mau menilai saya apa, toh kalau dia ikhlas yaumul qiyamah, yang akan mengucapkan terima kasih bukan saya, tapi dia yang membantu itu akan mengucapkan mungkin dengan tangisan, mengatakan jazakumullah khair ya Ustadz Hasan, ente waktu itu mau terima bantuan saya, ente jadikan pesantren,
ente buat masjid, ente buat kelas, berapa ratus orang yang sudah keluar menjadi ulama, menjadi orang ngerti, menjadi orang sadar dari hanya sekedar 10, 50, 100 saksemen yang saya bantukan. Nah, di situ saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa meminta sesuatu kepada orang lain untuk Allah dan Rasulnya itu istilahnya minallah ilallah. Yang nggak boleh, yang aib itu kalau kita minta sesuatu untuk kita. Saya minta uang buat apa? Saya mau ganti mobil. Nah, itu aib. Saya minta uang buat apa? Buat saya bangun rumah 2 lantai untuk rumah saya. Nggak boleh. Kurang baik. Tapi saya minta buat masjid. Itu suatu hal yang wajar. Karena siapa lagi? Kan nggak mungkin kita akan minta atau berharap dari non-muslim untuk membangunkan masjid, untuk membangun pesantren. Hal-hal yang seperti itu, yang saya sebutkan tadi itu lebih kepada pelajaran dan ujian dari guru saya terhadap saya untuk saya bisa lebih bersabar dan entah apalagi tujuannya beliau sampai membatasi saya seperti itu. Tapi hal baiknya adalah bahwa pengasuh-pengasuh pesantren memang sebaiknya lebih berhati-hati. Karena kalimat yang beliau katakan, salah satu dari sekian banyak sebab tidak barokah dan manfaatnya ilmu disebabkan karena sarana-sarana yang berdiri itu terbangun dengan dana-dana yang syubhat, apalagi dana yang haram. Wallahu a'lam.